ukhuwah Islamiyah kita dan menjadi asbab Allah turunkan rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa. Jadi acara ini ada acara ngerohan kirim orang doa yang sudah meninggal dunia. Yang kedua tadi Haji Ahmad bilang acara santunan anak yatim. Alhamdulillah ada anak yatim kurang lebih 30. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan dapat berkah rezekinya. Dan yang ketiga adalah acara syukuran. Nah makanya alhamdulillah di siang yang mulia ini inti semuanya adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah tegaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian pandai bersyukur maka niscaya pasti. Ini kalimat la azidannakum kalimat pasti. Oh. Kalimat pasti. Jadi kalau kalimat pasti itu jangan diragu-ragukan lagi. Kalau kita pandai bersyukur, pasti Allah tambah rezeki kita. Kemudian sebaliknya, hati-hati wala in kafartum kata Allah. Jika kita mengkufurkan nikmat Allah, hati-hati. Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku itu sangat pedih. Tidak di dunia apalagi nanti di akhirat. Na'udzubillah min. Nah, makanya rasa syukur itu ada 3. Rasa syukur kita kepada Allah ada 3 deh. Ciri orang mendapatkan ziyadah, nambah nikmat atau enggak nikmat itu dijaga oleh Allah, enggak dicabut, 3 syaratnya. Yang pertama adalah syukur bil lisan. Apa syukur bil lisan? Spontanitasnya, kalimat yang lisan kita ucapin ketika kita dapat nikmat apa? Alhamdulillah. Ini enggak pakai kita ajarin, udah alhamdulillah udah spontanitas karena kita terbiasa ketika dapat nikmat ucapin alhamdulillah. Ya kan diajarin alhamdulillah, nggak ngucapin terima kasih enggak. Cuman kalimat alhamdulillah ini artinya apa? Memuji kepada Allah karena segala nikmat datangnya dari Allah. Betul. Orang yang baik sama kita atau bos yang menggaji kita tiap bulan itu hanya menjadi perantara. Jangan kita berharap kepada manusia, jangan kita mengandalkan manusia. Andalkanlah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hamba-hambanya untuk kita jadi orang itu baik sama kita. Betul kan? Karena kalau kita mengharap kepada makhluk pasti kita akan merasakan kekecewaan. Cuma kalau kita harapkan kita sama Allah gak bakalan kecewa. Pasti takdir Allah baik buat kita. Amin ya Allah. Nah makanya kita diajarkan untuk kalimat alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi jangan sekali-kali kita terlalu memuji manusia dan jangan senang dipuji oleh manusia. Bahaya. Dulu ingat ya kalau punya bocah lucu cakep, ada yang bilang Allah anak cakep banget. Jadi ajarin apa? Jangan ngomong gitu, selawatin itu ya. Kadang-kadang pujian kita itu bisa menjadi mudarat buat kita. Kelewat terlalu banyak dipuji, betul ya? Nah, kita bikin rumah nih, alhamdulillah, ya kan? Rasa syukur di situ Allah ajarkan kita untuk bersyukur. Jangan bangga dengan sesuatu yang kita miliki, enggak mudah, enggak sulit untuk Allah cabut kenikmatan tersebut. Plak, tanpa hitungan menit bahkan detik bisa hilang itu rezeki. Betul ya? Namun kalau kita pasrahkan diri kita sama Allah, kita bersyukur sama Allah, minimal nikmat itu dijaga oleh Allah. Amin. Syukur-syukur ditambah. Makanya 3 tuh syaratnya. Yang pertama syukur bil lisan dan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur dengan lisan kita. Amin. Yang kedua, cara ini saja udah kelaparan modelnya. Yang kedua adalah asyukur bil qalb. Syukur dengan hati kita. Nah ini agak sulit, nggak mudah. Artinya apa? Meyakini bahwa tadi nikmat yang saat ini kita rasakan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, kan? Nikmat kita bisa duduk di sini kumpul, dan nikmat rezeki, nikmat anak, nikmat keluarga, semua yang kita rasakan selama itu suatu kenikmatan, yakini di hati kita bahwa itu minallah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah syukur bil qalb, udah nikmat udah hati kita lapang. Ya kan? Bahwa apa? Hasil ini bukan karena jerih payah kita, bukan karena kesungguh-sungguhan kita lah. Betul. Jadi nggak pernah diajarkan untuk merasa diri kita paling gagah, paling kuat lah.
Coba lihat, kita bakal kena nyamuk tapi bisa lumpuh, sama nyamuk bisa lumpuh. Dan kita manusia yang memang lemah. Kemarin dikasih wabah corona aja udah pada minggir. Iya, kebingungan kita. Iya kan? Dan memang luar biasa. Artinya apa? Tidak mudah untuk bisa meyakini bahwa itu datangnya dari Allah. Kenapa? Kadang-kadang baru dikasih rezeki aja udah seakan-akan paling hebat. Teman ingat, semua itu titipan dari Allah. Dan ingat bahwa itu semua min Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak sayang-sayang. Ini saya berbeda sering cerita sama saya karena saya lihat abahnya Haji Ahmad tadi dia sampai kunci. Kita kenapa disuruh bakti sama orang tua? Tidak lain adalah rasa syukur kita sama orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak dari ridha orang tua kita. Kalau orang tua kita udah ridha, insya Allah Allah pasti ridha. Gimana caranya? Bakti sama orang tua, taat sama orang tua. Ya, itu kuncinya dan itu sudah dirasakan. Selain itu apa? Rajin bersedekah. Ini sedekahnya luar biasa. Nabi katakan dalam hadisnya, mana qasamari min sadaqati bal yazdad. Cuman kan tidak semua orang bisa mengerjain. Ada yang alasannya belum ada duit mau sedekah. Ntar kalau nunggu kaya bersedekah lah, nggak bakalan sedekah begitu. Iya kan? Nabi sudah katakan nggak bakalan berkurang harta dan dia keluarkan dengan niat sedekah. Pasti ditambah, cuman memang Nabi katakan sampai 3 kali yazdad. Kenapa kok Nabi mengatakan yazdadnya sampai 3 kali? Bertambah. Tahu kadar keimanan umat kita di akhir zaman. Apa iya semuanya 100.000 sekarang baliknya 1 juta? Iya kan? Masih ada keraguan-keraguan, cuman kalau orang udah yakin nggak ada keraguan, sedikit pun nggak ada. Masya Allah, dari ketika masuk ada di amalan 1 hari yang memang diniatkan untuk sedekah. Panggilan nabi kadang-kadang, Insya Allah tiap bulan tuh dihilir masing-masing ada. Ya kan? Dan emang dari situ pintu rezeki kita. Dan itu saya rasakan juga. Ya kan? Kemarin saya ceramah, masa tadi. Buat kadang enak, kalau senang kalau dikasih duit. Iya. Seketika itu Allah balikin. Ya kan? Habisin paling berapa? Habisin dapat dari banyaknya, Masya Allah. Itu kan bukti. Cuma kadang-kadang ragu. Ragu itu bukan takut gak ditambah. Bentar berkurang duit saya habis nih. Begitu kan. Itu yang menghantui, itu syaitan itu. Makanya kata ulama, orang yang bisa sedekah itu dia melewati 70 syaitan. Ya, yang 70 setan. Bahasa kita nih kalau lagi jalan ketemu bergerak itu bergerakan. Kan gedok banget ya, polisi tidur. Polisi dia tidurnya keselin. Apalagi dia tidurnya keselin. Apalagi hari bangun kita dong terus gitu. Alhasil. Iya, begitu tuh ngelewatin 70 setan baru kita bisa. Makanya nggak gampang sedekah tuh. Iya, makanya tadi saya sampaikan yang kedua syukur bil qalb. Yakini nikmat semua ini datang dari Allah. Dan yang ketiga yang terakhir syukur bil af'al. Nah ini yang kita diajarkan untuk sedekah, yang kita diajarkan untuk berbagi, yang kita diajarkan untuk beramal, yang kita diajarkan kalau diberikan nikmat sehat, panjang umur, jadikan nikmat tersebut buat ibadah sama Allah. Diberikan jauh lebihan rezeki bagi saudara kita, tetangga kita, fuqara wal masakin wal aitam. Apalagi ingin bangun pesantren, itu istilahnya bangun pesantren, sumbang dan al-mu'min, al-mustaqim yang lagi tahap pembangunan, itu saling masing-masing. Saya yakin dia bakalan berkurang itu harta kalau kita niatkan sedekah sama Allah. Ya, cuman tadi bagaimana kadar keyakinan kita sama Allah dan kadar keimanan kita sama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara untuk meyakinkan diri kita? Duduk dengan orang-orang saleh, kumpul dengan ulama, kumpul dengan orang-orang yang Masya Allah, yang selalu ngingetin kita setelah hidup di dunia ada namanya kehidupan akhirat. Kalau orang ingat akhirat, dia bakalan cinta sama dunia. Orang kata dalam satu ayat dikatakan hukum dunia rasul khati'ah. Mereka bisa zalim sama kita. Mereka bisa berbuat maksiat, melanggar aturan Allah. Kenapa? Karena terlalu cinta sama dunia. Itu Nabi katakan rasul khati'ah. Kalau udah cinta dunia dalam diri kita, jangan harap kita bisa ngerasain nikmat di dunia. Alhamdulillah nih. Cuman ketika kita cinta kepada akhirat dan kita yakin kita akan melepaskan dunia ini, kan kita akan meninggalkan dunia ini, maka dunia itu akan mengejar kita. Makanya dunia itu digambarkan oleh Nabi apa? Dunia mata wa khairul mata al-mar'atus
Salihah dunia itu suatu hiasan, dan paling indah yang perhiasan adalah al-mar'atus salihah. Kalau kita mau mendapatkan perempuan salihah, maka jadikan diri kita orang yang saleh. Maka pasti Allah akan jadikan kita perempuan yang saleh. Dan perempuan saleh inilah, perempuan salehah inilah yang menjadi faktor utama kebahagiaan seseorang. Terakhir, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan arba'un min sa'adatil mar'i. 4 kebahagiaan seseorang kalau dia mau bahagia di dunia, selamat di akhirat. Yang pertama kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, antakuna zaujatuhu salihah. Ketika kita mendapatkan istri salihah, maka itu jalan pertama kita bahagia. Berapa banyak seorang suami sukses duniawi karena perempuan yang salihah, yang di rumah dia sabar ngejagain anaknya, ngejagain harta suaminya, mendoakan suaminya ketika mencari nafkah, dan ketika pulang dilayani itu suaminya, bahagia, tenang hidupnya suami, maka dia bakalan klik sama istrinya. Betul-betul. Menhati-hati kalau udah mendapatkan putra putri atau seorang perempuan istri yang tidak saleh, itu menjadi sumber malapetaka. Na'udzubillah wa iyyazubillah min. Makanya kata ulama, bahkan tidak hanya istri salehah, beruntung setiap anak yang mempunyai ibu salehah. Kalau kita punya ibu salehah, itu kunci anak itu bisa menjadi saleh-salehah. Coba perhatiin, saya yakin Haji Ahmad anaknya sukses-sukses, insya Allah istrinya salehah, sabar membesarkan, mendidik, dan pasti dia akan melihat bagaimana ibunya dalam membesarkan dia. Gak lihat bapak, betul-betul, ya kan? Bapak mah nggak terlalu kelihatan di luar hidupnya. Ibu yang faktor utama, sekalipun bapaknya ustaz, belum tentu bisa jadi anaknya ustaz. Cuman kalau ibunya salehah, insya Allah anaknya menjadi saleh-salehah. Amin ya Rabbal. Nah, kedua kata ulama, tidak hanya istri, anak perempuan salehah itu juga menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang. Coba perhati, nanti ketika kita umur tua, yang lebih sering ngejagain kita, kira-kira anak laki atau perempuan? Perempuan, betul ya Bu? Saya bilang mana saya jangan khawatir, ya saya baru 2 perempuan ya. Saya 3. Nabi sudah berucap dalam satu hadisnya, kalau punya anak 3 perempuan dengan syarat dididik menjadi anak salehah, dibangunin surga di surga. Amin. Dibangunin istana di surga oleh Allah Subhanahu. Cuma kuncinya jadi yang putri kita salehah. Jagain itu anak perempuan. Gimana caranya? Biar dia mendapatkan anak yang salehah. Yakini, dan subhanallah, dulu saya ketika punya anak perempuan pertama, saya punya kakek menjid dari istri, dia bilang, Hashim, jangan kecil hati. Kadang-kadang orang pengen punya anak pertama lagi, betul ya? Oh, kalau punya laki bangga banget, apa jadi karin? Iya, jodoh digede ngusain. Alhamdulillah ya kali. Nah, ini pintu rezeki itu nanti dari anak perempuan. Subhanallah, coba lihat perhatiin, orang yang punya anak perempuan pertama rezekinya lancar semua. Alhamdulillah. Bukan nyindir ya. Ya emang nyata, dan itu dirasakan. Makanya Nabi katakan pertama jalan kebahagiaan perempuan solehah, anak kita solehah, ibu kita solehah, istri solehah, udah surga dunia dan itu semua. Amin ya Rabbal. Yang kedua kata Nabi, wa auladun abrar. Nah ini, kalau sudah mendapatkan istri yang solehah, insya Allah anaknya bakalan solehah. Itu kunci itu. Pasti kita rasakan dan kita meresapi apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian yang ketiga, wa khalatuhu salihin. Sering kumpul sama orang-orang saleh, sering kumpul dengan ulama. Karena maaf, ketika kita sibuk dengan duniawi seharian penuh tanpa ada yang mengingatkan kita untuk akhirat, takut kita lupa, mabuk dengan duniawi, terlalu cinta sama duniawi. Ketika Allah cabut dunia tersebut, akhirnya itu orang stres. Alhamdulillah nih. Makanya kita perlu duduk dengan orang saleh. Agar apa? Ada yang mengingatin kita kalau kita lupa, ada yang benerin kita kalau kita salah. Alhamdulillah, Komarudin istiqomah di musola al-mustaqim. Dan kemudian kita akan jauh sehat selalu. Amin. Duduk dengan orang yang baik, duduk dengan ustaz yang selalu mengajak kita kebaikan. Karena nanti kita akan merasakan asbab ulama kita, asbab guru kita mendapatkan keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Dan yang terakhir, wa an takuna rizqahu fi biladihi. Salah satu kebahagiaan selain istri yang salehah, anak yang saleh, sering kumpul sama orang-orang saleh, wa an takuna rizquhu fi biladihi. Allah jadikan rezeki kita di negeri kita sendiri, enggak perlu keluar negeri, enggak perlu keluar kota, ya kan? Nah, jangan terus jauh-jauh dari sini.
Saya dulu asal mau jadi nabi, ya, ada hikmahnya juga. Pengusaha sekarang, nyerah uang. Kalau zaman jatuh mah masih jadi ajudan, ya. Alhasil ada hikmahnya semua. Artinya kalau ada rezeki kita gak jauh dari tempat tinggal kita, syukuri, alhamdulillah. Coba lihat berapa banyak orang yang sampai keluar negeri nyari duit. Bahkan ada orang tugas berbulan-bulan keluar, istri ditinggalin, anaknya ditinggalin. Alhamdulillah. Walaupun dikirimin duit, apakah jadi jaminan istri kita baik? Alhamdulillah nih. Berapa banyak terjadi perceraian? Asbab bukan karena ekonomi aja, perselingkuhan dalam rumah tangga. Alhamdulillah wa iyyabillah nih. Makanya didik, jaga keluarga kita.